Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa sallama tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya, Allah turunkan rahmat kepada kita barusan. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertemuan terakhir kita sudah bahas apa? Tentang masalah khulu. Ya, tentang masalah khulu. Itu wanita meminta cerai kepada suaminya. Wanita yang meminta cerai kepada suaminya. Kemudian insyaallah di siang hari ini kita masuk pada pembahasan asbabut thalaq, sebab-sebab terjadinya perceraian. Dan ini sebab ini sangat banyak sekali sebenarnya. Ya, sebelum masuk pada bab tarbiyatul abna, yaitu pendidikan anak. Sebelum masuk pada bab pendidikan anak, kita akan bahas asbabut thalaq. Oke, di antara sebab-sebab talak ini yang anak kumpulkan 32 ini. Ada 32 sebab. Moga-moga cukup waktunya ya. Ya kalau tidak cukup ya separuh aja. Ya, nanti sisanya di pertemuan berikutnya. Oke, dengerin dengan seksama Bu ya. Banyak sekali sebenarnya sebab-sebab talak ya. Akan tapi kita akan menyampaikan yang global saja. Dan itu yang global saja itu pun 32. Belum yang terperinci secara detail. Ya, artinya yang banyak terjadi di lapangan seperti itu. Ya, banyak terjadi di lapangan dan ini merupakan sebab-sebab yang sering tidak diketahui oleh masing-masing dari kita sebagai pasangan suami istri. Ya, apalagi yang belum menikah, belum punya suami, belum punya istri. Nah, ini biasanya tambah nggak tahu lagi harus ngapain. Ustaz, masa iya Ustaz? Biasa. Oke. Apakah penting Ustaz bagi yang belum nikah belajar tentang talak? Loh penting. Masa Ustaz belum nikah kok belajarnya masalah talak, perceraian? Ya, jangan sampai menjadi orang yang sudah menikah kan tadi baru tahu talak setelah 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, setelah terjadi baru tahu. Ya, maka ini merupakan sebuah musibah. Nah, seperti itu. Ya, yang pertama di antara sebab terjadinya talak adalah at-tam'u fil mali wal jah. Ya, rakus atau serakah dalam masalah harta dan kedudukan. Nah, ini baik kedua belah pihak, baik suami ataupun istri, rakus kepada harta dan kedudukan. Ini harus dihindari ya sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah at-tafawutul kabir fissin, perbedaan yang sangat jauh dalam masalah umur. Jadi umurnya itu perbedaannya sangat jauh. Oke, kalau semua laki-laki lebih tua daripada perempuan, ini sudah lumrah ya, meskipun jauh sekali itu sudah lumrah seperti itu. Akan tetapi yang menjadi hal yang menarik adalah ketika sang wanita lebih tua daripada laki-laki. Ustaz, kalau begitu gimana? Ya sabar. Kan kalau seperti Rasulullah dan Khadijah, Ustaz. Iya, istrimu bukan Khadijah dan dirimu bukan Rasulullah. Selesai kan urusan? Iya. Ini bisa menjadi sebab perceraian. Apalagi kalau istrinya lebih tua dari suaminya. Anak ngomong ceplas-ceplos saja. Ya, ini banyak terjadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya laki-laki tidak bisa menunaikan kewajibannya di luar rumah, ya disebabkan karena istrinya. Ini banyak terjadi. Ya. Atau minimal laki-laki tidak memiliki sifat qawwam ketika berkumpul bersama istrinya karena istrinya merasa lebih tua daripada suaminya. Ustadz, kan gak semua perempuan seperti itu. Memang betul.
Cuman salah satu sifat perempuan, sifat wanita yang ini merupakan bagian dari ciri khas wanita yang bengkok secara sifatnya dan akalnya. Ini ibu-ibu mau terima tidak terima terserah. Ya, adalah apabila Allah berikan kelebihan kepada dirinya lebih daripada suaminya, salah satu diantaranya adalah perasaannya mengatakan bahwasanya dirinya lebih baik daripada suaminya. Padahal sekalipun wanita itu unggul dari suaminya, ya dari sisi rupanya mungkin istrinya cantik, suaminya apa? Pas-pasan, ya pas-pasan. Istrinya lebih kaya, suaminya miskin. Istrinya lebih tinggi, apa? Gelar doktornya, ya S3, S4 contohnya, ya sedangkan suaminya S3 juga sampai SMP. SD, SMP, SMA. Cuma nyampe itu aja, enggak S1, enggak S2, enggak S3. Tetap suami adalah rijal qawwamuna 'alan nisa. Enggak boleh seorang wanita ada perasaan bahwasanya dia lebih tinggi daripada suaminya dalam masalah ya rumah tangga. Dan ini berat bagi seorang wanita. Oleh karenanya kenapa balasannya kok surga? Karena ini yang berat itu seperti ini. Mengendalikan hawa nafsu seorang wanita untuk mengatakan pada dirinya saya lebih baik daripada suaminya. Salah satu ciri ya, tanda kalau wanita itu merasa lebih baik daripada suaminya. Apa itu? Sering tidak ridho terhadap keputusan suami. Sering tidak ridho terhadap keputusan suami yang mana keputusan tersebut maslahat secara syariat. Maslahat secara syariat, maslahat secara keluarga. Ini sering, ya. Oke, kalau seumpama masih dipendem, contohnya, nanti disampaikan di situasi yang tepat. Ini terkadang langsung angkat suara, ini nggak bisa bang, harusnya seperti ini. Nah, ini salah satu sifat seorang wanita yang tidak boleh ada, harus ditahan. Memang berat, sampai ada kan posternya itu, ya. Pantas kalau balasan wanita itu adalah surga lewat pintu manapun yang ia mau. Kenapa? Karena berat untuk menahan lisan, tidak mengangkat suara, tidak membantah setiap keputusan suami itu berat. Benar nggak ibu-ibu? Tanya aja sama ibu-ibu. Berat memang, tapi itu harus dilakukan. Kenapa? Karena seorang wanita keridhaan yang pertama adalah kepada suaminya. Meskipun istri lebih tua daripada suami, tetap seorang istri tidak boleh merasa lebih baik daripada suaminya. Dia harus tunduk patuh kepada suaminya. Kemudian yang ketiga di antara sebab talak adalah at-tafawutu fit tsaqafah. Ya, wa tabayyun fil akhlaqi wat tabah. Yaitu adanya perbedaan dalam masalah strata sosial dan pendidikan. Nah ini apalagi sangat apa bahasa kita ya? Iya, jomplang banget gitu. Sudah jomplang sih kelihatan lagi. Paham nggak maksudnya? Sudah jomplang sih kelihatan lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa membuat terjadinya perceraian. Ya, istri lebih berpendidikan daripada suami. Kemudian yang keempat adalah insyighaluz zauji an zaujatihi bil amal. Suami begitu sibuk sehingga mengabaikan istrinya, ya sibuk kerja, mungkin ini saking sibuknya kerja ya, apa kalau bahasa kita itu workaholic, ya kan, saking semangatnya kerja sampai lupa sama istrinya, kalau punya bini di rumah gitu. Nah antum tahu keong kan, siput aja ndak lupa sama rumahnya gitu, masa lagi-lagi lupa sama rumahnya. Ya, begitu pula sebaliknya, seorang istri yang sibuk bekerja sehingga ia mengabaikan suaminya. Ya. Ini diantaranya bukan pekerjaan luar ya, belum dibahas dulu pekerjaan luar. Tapi seorang istri yang sibuk dengan pekerjaan rumah dan ngurusin anak sampai mengabaikan suami. Ini tidak boleh ini, Bu. Ya. Suamimu datang yang dicanda pertama kali siapa? Suami. Ustaz, ngurusin anak riwah Ustaz begini. Suami dulu urusin dulu. Yo enak Ustaz lihat ngono. Loh itulah syariat Islam.
Berat bagi istri memang, tapi balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi seorang istri itu Allah berikan seorang istri itu apa? Ini nggak dikasih ke orang laki, itu nggak dikasih kemampuan multitasking. Iya kan? Iya, kita sudah pernah jelaskan itu. Seorang wanita itu mampu untuk melakukan apapun, berbagai macam bentuk pekerjaan di satu waktu. Masak tangan kiri, ngaduk sayur, tangan kanan goreng ikan. Ya, kakinya sambil ngepel dikit. Telinga kanan ngapain? Telinga kanan nelpon, telinga kiri dipasang buat dengerin anaknya. Gitu sih, ngambil cucian piring. Habis itu sih sempat-sempatnya muter-muterin apa itu? Mesin cuci. Selesai semua di satu waktu. Selesai masak, langsung dipel segala macam. Dan sampai setengah hari bersih rumah. Ya itulah sifat wanita, multitaskingnya di situ. Oleh karenanya jangan sampai ketika sifat multitaskingnya wanita ini, multitasking itu apa ya namanya? Apa? Iya, skillnya banyak gitu. Ya, skillnya banyak, multi skill lah gitu. Dia mampu untuk melakukan apapun di situ. Jangan sampai ada yang sangat urgent ini dilupakan. Siapa itu? Suami. Maka ini yang harus diperhatikan oleh wanita. Kemudian yang kelima adalah, nah ini sebab-sebab ini. Ini sebab-sebab ini. Ini perlu hati-hati itu. Al-insatu ilal aqriba wal jiran wal asdiqa'is sarsarin. Pengaruh buruk dari karib kerabat, tetangga, teman-teman yang buruk. Nah, mau laki-laki ataupun perempuan, mau suami ataupun istri sama. Seumpama punya karib kerabat yang suka ngurusin rumah tangga. Ini seorang suami kalau sudah urusan rumah tangganya dicampur, maksudnya ada yang ikut campur, baik dari kalangan kerabat, terus tetangga, hatta itu orang tua, mertua ataupun orang tua, apalagi teman-teman, kan teman tidak penting banget gitu dalam rumah tangga itu. Dalam rumah tangga urusan suami istri, teman sepenting apa sih? Nggak ada. Paling tempat curhat kalau lagi yang masalah sama suami atau suami istrinya, udah selesai. Apakah ngasih solusi? Belum tentu, jadi seton iya. Iya kan? Iya. Kalau sudah rumah tangganya ada orang yang berusaha ikut campur, seorang suami harus berusaha tegas dalam masalah ini untuk menyelamatkan rumah tangganya. Paham sampai sini? Ustaz, yang dipegang dulu bagi seorang suami siapa? Istrinya, anaknya. Ini yang dibelanin dulu ini. Ustaz, kalau ternyata Ustaz antara ada cekcok antara keluarga suami dan istri, keluarga suaminya dengan istrinya. Ini gimana Ustaz? Yang harus selamatin siapa? Pegang dulu istrimu. Baru cari benar apa salah. Siapa yang salah? Nah, baru setelah itu diputuskan. Kenapa? Karena tanggung jawabmu saat itu tetap bukan keluarga besarmu, tapi istrimu. Dan engkau pasti ditanya di hadapan Allah tentang ini. Paham sampai sini ya? Mungkin banyak di antara kita nggak tahu. Kalau masalah keluarga besar, kadang kalau udah kepentok sama keluarga besar, sudah ada perasaan nggak enak. Katakan, ini urusan rumah tangga saya, nggak usah ikut campur. Kalau istri saya salah, saya yang akan membenarkan. Yang akan meluruskan itu kewajiban saya. Ya sudah. Oh, harus terang-terangan, harus berani. Oh, kalau gini Ustaz, bisa Ustaz, Ustaz nanti. Ya wes, biarin aja rumah tangga begitu. Ya kan? Ingat sekali lagi. Kalau urusan rumah tangga ada ikut campur tangan dari pihak suami, keluarga suami atau keluarga istri, mertua. Nah, ini makanya nih, kalau jadi mertua itu diem-diem baik gitu loh. Mau mantumu hidupnya miskin kiri hure biarin. Dengar ya, dah saya diurusi. Kecuali ya memang seperti itu. Ustaz, apalagi kalau anaknya perempuan. Biarkan. Tanggung jawab Anda stop sampai situ. Kalau anak perempuan, bapak itu tanggung jawabnya stop. Limpah semua tanggung jawabnya kepada suaminya. Makanya enggak apa-apa seorang bapak ngomong gini. Saya limpahkan semua tanggung jawab anak saya ini kepada dirimu ya. Ya terserah, didik dia, mau kasih makan apa terserah,
Kalau kamu memang sudah tidak suka, balikin lagi yang baik. Kamu dulu minta baik, balikin lagi yang baik. Kayak gitu. Jadi orang tua tidak usah ikut campur. Ustaz, kalau ada masalah, biarin. Ustaz, piringnya banyak yang pecah, biarin, beliin piring baru sih. Sudah. Ya, terus gimana Ustaz mengatasinya kalau seperti itu? Kalau anak itu sudah nyamperin orang tua, anak baru. Orang tua harus bersikap adil. Kalau anak belum nyamperin orang tua, belum nyamperin mertua, enggak usah ikut campur, enggak usah nanya, manopoli, masak apa hari ini? Enggak usah diurus masaknya anak-anak, biarin. Mau nasi sama garam sama kerupuk, biarin. Ini kebiasaan orang tua, ingat, kita yang mau jadi calon mertua, ya, jangan nanya anak makan apa, masak apa, enggak usah. Tidurnya gimana, enak apa enggak usah ditanya fasilitas hidup. Gak usah ditanya bagaimana keadaan kamu sama suamimu, baik-baik aja, apa rukun-rukun aja, gak usah, biarin. Saat kalau mau nanya kabarnya, tanya aja, gimana kabarmu, baik, ya sudah. Gak usah urusin yang lain. Ya, kalau pengen memberikan sesuatu, kasih, gak masalah. Ya, nah seperti ini. Kemudian, apalagi campur tangan keluarga, ini yang jadi sebab perceraian juga adalah masalah lingkungan yang buruk. Teman suami, baik temannya suami ataupun teman istri. Makanya tugasnya seorang suami itu adalah ketika ia sudah punya istri, dia harus mengawasi istrinya dengan siapa ia berteman, baik atau buruk. Ya, bukan berarti kenal sama kawannya istri, tidak boleh. Nggak usah jadi laki-laki bukan mata keranjang lagi sebenarnya, modus gitu loh. Sok kenal, sok dekat sama kawan-kawannya istri. Begitu pula istri, jangan istri itu kenal sama kawan-kawannya suami, ngapain? Ya, nggak usah gitu loh. Sudah ada kawan di situ, baru. Nggak boleh kenal istri kenal sama kawannya suami. Suami pengen kenal sama kawannya istri, nggak boleh. Ini biasanya ada udang di balik peyek gini-gini. Ini nggak boleh. Ini penyebab diantara sebab-sebab terjadinya perceraian. Nggak boleh gampang-gampang seperti itu. Apalagi apabila rumah tangga tersebut gampang nyeritain urusan rumah tangganya kepada tetangga, karib kerabat, orang tua, teman dekat. Diceritain, oh saya habis ribut sama istri saya, oh saya habis ribut sama suami saya didolimi, diceritain. Ini nggak boleh, kecuali Anda cerita kepada orang yang tepat berilmu, minta fatwa. Udah sebatas itu. Ustaz, kalau laporan ke orang tua boleh nggak Ustaz? Ngapain laporan? Kalau sih mau laporan nggak usah nikah juga. Ya, namanya pernikahan itu adalah teman hidup. Teman hidup, mau susah senang, mau keluh kesahnya harus tahu semua. Makanya dalam rumah tangga itu harus ada yang namanya komunikasi yang bagus. Ya sudahlah, kalau tidak bisa komunikasi lewat lisan, lewat WhatsApp itu loh. Pas ngomel-ngomel di WhatsApp gitu loh, udah selesai itu. Selesaikan di situ. Ya, apalagi sampai orang lain tahu. Nah ini tidak boleh ini. Seorang suami tidak boleh menyampaikan kejelekan istri kepada saudaranya, orang tuanya, kepada ipar-iparnya tidak boleh. Ya, kepada saudara suaminya ini tidak boleh. Seorang istri juga tidak boleh menyampaikan keburukan suami kepada kecuali keburukan itu yang sifatnya menyelisih syariat yang dapat membuat keretakan rumah tangga. Apalagi sampai ada masalah KDRT segala macam, boleh disampaikan kepada siapa? Kepada keluarga suami. Ustaz, kalau ternyata keluarga suami malah membela suami Ustaz yang berbuat KDRT, apa yang harus saya lakukan? Tidak apa-apa, minta khulu, selesai. Ya, minta cerai dengan khulu, selesai, sudah. Ini penting ya untuk diketahui. Oke, Kemudian juga yang keenam adalah al-jawul mashhun daiman fil bait. Suasana rumah yang buruk ya. Suasana rumah yang buruk.
suasana rumah yang penuh dengan teriakan. Mending kalau teriakan anak-anak lucu-lucu kan ya. Ini bapaknya, ibunya berantem di depan anak, bunyi piring pecah, lemparan sendok. Wah, sudahlah. Maka ini menjadi sebab ya yang namanya perceraian. Nah, ini kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh adalah al-lisanul haddu wal kalamul jarih baina zawjain. Nah, lisan atau ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan. Ucapan-ucapan kasar kepada pasangan. Ini nggak boleh loh ya. Suami dijuluki apa? Istrinya, seumpama contohnya istrinya manggil suaminya namanya John. Ya apa John gitu. Ini nggak boleh loh. Ya, mbok yang halus gitu loh. Sama kayak suami. Suami itu sebisa mungkin punya panggilan khusus yang menunjukkan kecintaan dan rasa sayangnya dia kepada istrinya. Seperti Aisyah saja dipanggil oleh Nabi itu beberapa nama loh. Ya Humaira, ya Aish. Bayangkan Nabi SAW. Anda tahu Nabi nikah sama Aisyah usia berapa? 50 tahun lebih. 50 tahun lebih Nabi itu menikah dengan Aisyah. Nah, ini penting. Jangan ada panggilan-panggilan jelek. Ya, kemudian yang kedelapan adalah perubahan kondisi hidup dari yang enak atau dari yang berkecukupan berubah menjadi kekurangan. Nah ini biasanya sebab perceraian ya. Yang awalnya biasanya kalau keluarga sudah jatuh gitu, wah itu. Apalagi sudah kondisi keluarga jatuh secara ekonomi. Kemudian suami istri tidak mendukung satu sama lain. Wah ini tambah susah lagi untuk bangkit loh. Ya, istri tidak mau nerima contohnya. Terus istrinya tidak mau nerima kondisi suaminya yang saat lagi jatuh. Suaminya juga banyak berkeluh kesah, tidak mau berusaha untuk bangkit. Wassalam sudah kalau sudah begini. Kafaratul majelis. Selesai majelis nikahnya itu. Ya, makanya kalau ekonomi pasangan rumah tangga itu jatuh, yang harus dilakukan adalah suami harus selalu berusaha untuk bangkit dan tugas istri adalah mendukung dan mendoakan bukan ngomel. Opo bang nih, ya kan mas, rugi kan akhirnya, ndak usah. Pokoknya kalau sudah apa yang hilang dari kita tidak akan pernah bisa kita miliki. Semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, ya, bakhilnya suami dan sifat borosnya istri. Suaminya bakhil, medit, kikir, bakhilnya minta ampun, ya, pelit sekali kalau ngasih belanja ke istrinya. Atau sebaliknya istrinya yang boros. Nah, akhirnya di satu sisi kalau suami bakhil itu istrinya udah nggak ada rupanya, ya, antum tahu kan kayak channel Ustaz Abu Ghazi Abu Ship itu kan? Cari lagi lah di YouTube itu kisah Abu Ship Ustaz Abu Ghazi. Saking bakhilnya suaminya itu beliin istrinya sabun colek satu untuk semua. Sabun colek buat mandi, buat baju, buat cuci piring, untuk semua. Ya, buat sampo. Kalau beli kambing bukan beli dagingnya tapi beli jeroannya. Nunggu undangan orang. Nah ini tercela sekali saking bakhilnya. Padahal kaya. Ya. Nah kalau suaminya bakhil, istri dan anak-anaknya pasti tidak ada rupanya itu. Nah ada cakep-cakepnya. Ya kan? Iya. Istri minta skincare kepada suaminya. Bang, tolong bang, kita ini perempuan butuh cantik skincare di hadapan suami. Ya beliinlah suami. Jangan ngomong, ya kan kamu bisa beli sendiri. Iya duitnya transfer. Duitnya transfer. Nah, kalau ada fulus, mulus. Kayak gitu, itu udah aturan hidup itu sudah. Ya, tidak bisa kita kesampingkan itu. Kemudian apabila istrinya yang boros, suaminya jadi sapi perah. Betul kan? Iya, suaminya boros, jadi sapi perah. Ya sudah, kerja banting tulang, suaminya tidak ada bentuknya pulang dari kerja, istrinya sudah kayak sosialita. Ya,
Apalagi kalau dua-duanya punya sifat jiwa-jiwa BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Budgetnya pas-pasan, tapi jiwa sosialita. Semuanya harus ada. Ya, nah seperti ini merupakan sifat boros. Ingat ya, dalam masalah rumah tangga, salah satu di antara penyebab seseorang itu goyang, rumah tangganya itu goyah, itu salah satunya adalah ekonomi. Kita nggak bisa pungkiri itu. Dan di antara salah satu sebab terbesar ekonomi keluarga itu menurun, itu disebabkan karena sifat boros. Ini tidak boleh. Kalau beli beras sudah semampunya, tidak usah semaunya. Tidak usah beras-beras yang mahal-mahal. Sama aja masuk ke mulut sama. Antum ngerasain beras aja tidak usah yang mahal-mahal. Larang Ustaz beras itu. Antum nikmati makanan semana. Sejengkal di atas, jengkal di bawah, selesai. Sejengkal pas masuk, jengkal pas keluar. Betul kan? Iya sudah. Dalam perut apa sama? Rasanya antum makan nasi mandi sama nasi putih? Di lambung gitu sama enggak? Enggak, sama aja. Apakah beda? Tidak. Antum makan nasi mandi kembung kan? Masih larang, betul kan? Iya. Jadi hidup itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian yang ke-10, ya, yaitu kondisi jasad pasangan. Kondisi jasmaninya pasangan ini, baik itu karena sebab sakit ataupun sebab cacat. Nah ini, ya, ini menjadi penyebab perceraian. Nah seperti itu. Nabi Ayub aja istrinya pergi semua. Betul nggak? Nabi Ayub istrinya pergi semua pada saat Nabi Ayub itu sakit. Maka Nabi Ayub sampai bersumpah, saya akan mencambuk mereka 100 kali. 100 kali. Maka ketika Allah sembuhkan Nabi Ayub, istrinya kembali semua. Saat beliau sudah tampan lagi, sehat lagi, kondisinya bagus lagi, istrinya kembali semua. Maka Nabi Ayub mencambuk mereka. Allah memberikan cara, kumpulkanlah 100 ranting, kemudian pukulkanlah kepada mereka dengan pukulan yang ringan. Trek, itu sama seperti engkau mencambuk sebanyak 100 kali. Sudah. Lihat, di situ ada pukulan, tapi itu sifatnya adalah mendidik, bukan dikeras-kerasin, bukan. Ya, antum mukul istri pakai apa ini tidak boleh ya. Kemudian yang ke-11 adalah, nah ini salah satu sifat yang tercela ya. Apa itu? Kalau bahasa Arabnya adalah daikul madarik. Daikul madarik itu kayak kurang peka bahasa kita. Nah ini nih, kurang peka, ada musyu'ur bil mas'uliyah, kurang peka. Gak peka banget sih suami saya, gak peka banget sih istri saya. Sifat kurang peka itu tercela. Suami istri harus memiliki kepekaan, ya, kepekaan kepada pasangannya, ya. Baik, kemudian yang ke-12, tidak memiliki ilmu agama atau ilmu syar'i yang lurus dan tidak berusaha istiqomah di atasnya. Aduh, ini apa sih? Ya, pokoknya kalau pasangan tidak punya ilmu agama dan tidak istiqomah di atas ilmu agama, susah untuk langgeng, itu susah. Itu susah. Untuk langgeng juga itu susah. Kenapa? Karena keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak akan pernah didapatkan kecuali di atas ilmu. Ya, kemudian yang ke-13. Nah, ini buat para jomblo-jomblo. Az-zawajus sari'. Ya. Pengen cepat-cepat nikah sehingga dia kurang memperhatikan calon pasangannya. Mana, apakah dia tahu baik buruknya, sifat-sifatnya, dia nggak tahu. Yang penting Ustaz, lebaran ini anak harus nikah, Ustaz. Ini buat jombloan-jomblowati. Ada yang jomblowati kan? Banyak kan? Nah, jangan langsung cepat-cepat nikah. Amati dulu apakah sifat calon pasangan kita ini benar atau tidak. Ustaz, gimana caranya? Apakah harus pacaran? Tidak boleh pacaran. Pacaran bukan jalan
jalan terbaik untuk mengetahui sifat. Tidak ada. Orang pacaran tuh busuk semua. Iya. Apakah ketika pacaran seorang laki-laki akan menampakkan keburukan di hadapan pacarnya? Begitu pula perempuan akan menampakkan keburukan di hadapan laki-lakinya. Coba tanya anak muda yang suka ngedate malam minggu. Ayo, palsu semua. Yang perempuan enteni yo, macak di sini. Coba. Ya, ini palsu semua. Oleh karena jangan pernah bergantung pernikahan itu pada pacaran. Tidak ada. Rata-rata orang yang menikah, kemudian diawali dengan pacaran, kemudian tidak tobat, ini hancur biasa pernikahannya. Ya, bisa jadi kebiasaan pacaran itu berlanjut setelah menikah. Makanya nggak ada istilahnya pacaran setelah menikah, haram hukumnya pacaran setelah menikah. Pacaran itu melakukan suatu hubungan, memiliki hubungan dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan, itu pacaran namanya. Nikah, pacaran. Jangan dicampur aduk. Enaknya pacaran setelah menikah. Sama siapa? Sama tetangga. Ini tidak boleh ini. Ya, ini tidak boleh loh. Ini perlu hati-hati. Jadi jangan cepat-cepat. Amati dulu. Terus gimana caranya, Ustaz? Sudah dikasih tahu dalam syarat ini. Tanya kepada orang-orang terdekatnya. Gimana sifatnya dia? Apakah baik atau buruk? Ya, seumpama perempuan, tanyakan kepada pamannya, atau paman tolong carikan informasi seputar laki-laki ini. Bagus apa enggak? Saya ingin menikah. Atau ayahnya, atau saudara laki-lakinya, suruh jadi informan di situ. Ya, begitu pula laki-laki ingin menikahi seorang wanita, tanya kepada saudarinya, minta tolong untuk cari informasi seputar wanita yang akan dia nikahi. Itu cara yang benar. Ustaz, kalau tukar-tukaran CV gimana, Ustaz? Antum nggak mau ngelamar kantor aja. Ini kebiasaan CV begini nih, ini loh, dosa loh ya. Kebiasaan begitu tuh kurang tepat loh. Yang penting kan CV-nya bagus kan. Antum mau cari karyawan atau mau cari apa? Mau cari istri, suami atau mau cari karyawan? CV itu seringkali bocor. Betul apa enggak? Iya. Oh, kamu nggak percaya CV-nya. Apalagi dikirimnya PDF lagi. Salam sudah. Ada grup nikah. Akhwat diobral la ilaha illallah. Yang perempuan juga CV-nya si ikhwan diobral. Lu siapa yang mengambil? La ilaha illallah. Antum nih human, manusia. Nggak usah diobral seperti itu. Ya, ingatlah bahwasanya pernikahan itu bukan masalah cepat atau lambat, akan tetapi tepat. Pada waktu yang tepat, di situasi kondisi yang tepat, maka itulah pernikahan yang langgeng. Gak perlu cepat-cepat. Kadang kalau sudah ngaji itu kan perasaannya, udahlah, harus nikah besok nih. Ada yang sampai aneh itu merasa terteror lewat WA. Ini curhatan ada ya. Nanya, Ustaz, dia baru cerai sama istrinya loh. Udah nanya kan, Ustaz, adakah Ustaz kenalan siapa akhwat yang bisa ana nikahi? Ana bilang, ana kenal akhwat, istri ana marah. Antum enggak usah nanya kayak gitu. Apakah Ustaz ada kenalan akhwat yang bisa ana nikahi? Ana kenal sama akhwatnya, istri ana marah. Kan aneh pertanyaannya kan? Terus, lalu kemudian Ustaz, apa amalia supaya ana bisa dapat jodoh? Padahal baru cerai loh. Ana bilang muhasabah. Muhasabah dulu kan harusnya. Kenapa kok bisa cerai? Itu yang harus dilakukan. Jangan pas sudah cerai langsung ingin cepat-cepat, tak bisa. Ya, pernikahan itu bukan masalah cepat, tapi masalah tepat. Kemudian yang ke-14 ini terakhir sudah. Masih ada 32 sampai 32 poinnya. 14 saja cukup. Waktu udah lewat. Ada muzinati wa tajammul min qibalil mar'ati bima yuhibbur rajul minha awil aks. Tidak bersolek di hadapan pasangan, baik perempuan ataupun laki-laki. Ya kan saya menerima dia apa adanya, Ustaz. Apa adanya, pada apanya. Nanti istrimu udah cantik, kau lirik sana sini. Ya, nanti suami udah ganteng, kau ngarep yang lain-lain. Nah, ini harus ini.
Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Saya suka bersolek di hadapan istri saya, terlihat tampil menawan, ganteng luar biasa, ya, daripada di luar rumah. Kenapa? Karena walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Karena kata Allah mengatakan, dan wanita itu berhak untuk mendapatkan kebaikan perkara yang ma'ruf dari suaminya sebagaimana suaminya berhak mendapatkan kebaikan dari istrinya. Kalau suami berharap istrinya cantik, ya suami harus berpenampilan menarik di hadapan istrinya. Ya, iya. Jangan pas istrinya dituntut untuk cantik suaminya, ya Allah, umel udah kayak kanebo. Nggak boleh ini. Makanya Nabi itu kalau sudah mau masuk ke rumah, beliau tuh siwakan dulu, pakai parfum dulu. Antum tahu ya, beliau tuh kalau sudah pulang dari safar, itu nggak langsung pergi ke rumah. Nabi itu enggak tiba-tiba takut, gitu. Nah, beliau kalau sudah safar jauh, pisah sama istrinya, apa yang beliau lakukan? Datang ke masjid, wudu, sholat 2 rakaat ba'da safar, baru setelah itu pulang ke rumah, bersiwak dulu di depan pintu, ya, baru pakaiannya dibersihkan, baru masuk. Cakep banget kan cara Nabi, elegan banget beliau itu. Cara bersosialisasi interaksi dengan istrinya itu. Lihat, ini harus ditiru ini. Susah. Peka endang boleh kudanan. Nah, ya itu beda kondisi. Ya, seperti itu. Minimal seorang suami berusaha untuk tampil menarik di hadapan istri, begitu pula istri harus berusaha tampil menarik di hadapan suami. Ingat, tajammul, berhias, bersolek dalam masalah rumah tangga itu merupakan ruhnya rumah tangga. Ketertarikan seorang istri kepada suami itu ibadah. Sehingga menimbulkan sayang dan cinta kepada pasangan itu ibadah. Ketika suami memandang istri yang begitu cantik, jelita, menarik, membuat hatinya gembira, itu ibadah. Maka jangan pernah remehkan masalah seperti ini. Allah Al-Azhar, itu saya bisa sampaikan. Masa ada hadiah-hadiah juga? Harus ada hadiah ya. Anak tuh bingung kadang mau nanya apa. Oke. Ini akhwat. Ini berapa hadiahnya? 3 aja. Ikhwan. 3 akhwat, 3 ikhwan. Oh, ini ikhwan karyawan. Terus akhwat 2. Ya. Besar ya akhwat. Ini biasanya kalau besar gini isinya berat ini, Bu. Pertanyaannya berat itu. Oke. Pertanyaan pertama untuk akhwat yang apa? Karyawan. Yang ini yang mana yang karyawan? Sedikit. Yang besar ya. Oke, untuk perempuan yang karyawan, siap, ayo. Pertanyaannya adalah, ini poin-poin semua ini, ya. Pertanyaan adalah, sebutkan 2 sebab perceraian. Yo, cepat-cepat yang karyawan. Kan 14 yang Anda sebutin ya. Nomor 34. Kan terserah Anda yang nanya. Poin nomor 3 dan poin nomor 4. Apa katanya? Nomor 3, adanya perbedaan dalam strata sosial dan pendidikan. Nomor 4, suami begitu sibuk sehingga mengabaikan istri dan sebaliknya. Oke. Kemudian untuk akhwat dulu, akhwat semua tak selesaiin semua. Ayo, akhwat tapi bukan karyawan. Ayo, siap ya? Sebutin alasan di poin nomor 9 dan 10. Poin yang ke-9, suami bawel atau sulit dan sebaliknya istri yang terlalu boros. Nah, oke. Kalau boros dikit apa-apa? Nggak boleh, boros itu tetap nggak boleh mubazir. Terus 10. Kondisi jasmaninya pasangan baik karena sakit maupun cacat. Cacat, oke. Jazakallah khair. Oke, Evan, siapa mau ditanya? Ini untuk karyawan kan? Karyawan. Ayo, teman-teman. Siapa mau ditanya? Tidak ada yang mau? Tak gue mulai. Ayo cepetan. Yang udah nikah dulu. Nikah. Oke. Siapa Pak ya?
Sebutin Pak, poin nomor 4 dan 5. Afan. Nomor 6 dan 7. Coba. Suasana buruk. Suasana buruk di rumah. Terus Ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan. Ucapan yang tidak pantas kepada pasangan. Oke, jazakumullah khair. Ya, jazakumullah khair atas semuanya. Dan insya Allah kita masih akan lanjut lagi masalah asbabut thalaq di pertemuan berikutnya. Karena masih ada beberapa yang belum disampaikan, 17 poin lagi insya Allah. Allah alam subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.